Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih untuk mencegah kejahatan seksual yang sekarang ini sedang ramai sekali? Ya, orang tua kandung melakukan hubungan terlarang kepada anaknya, dan ayah tiri kemarin kasusnya, mohon maaf, melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap putrinya, sekalipun itu putri tiri gitu kan, bawaan dari istrinya, itu kan tetap sudah menjadi anak gitu, karena istrinya sudah dicampuri gitu. Apa sih solusinya yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman? Itu yang pertama adalah kita harus mengamalkan Quran surat An-Nur ayat 30. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat 30. Jadi katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Makanya disebutnya, dipanggilnya oleh Allah orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu pasti sudah akan mengikuti sami'na wa ata'na. Makanya Allah memanggil dengan kata-kata orang yang beriman. Makanya kasus kemarin yang polisi ya, kalau nggak salah ya statusnya, dia mempunyai anak tiri gitu kan, perempuan yang masih 9 tahun, dipaksa untuk menonton video porno gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi gitu kan, putrinya itu dipaksa untuk melakukan hubungan yang terlarang tersebut, sementara usianya kan belum produktif gitu. Usianya itu masih 9 tahun. Akhirnya yang melaporkan sendiri ibunya, ya tentulah marah gitu kan. Ya seharusnya orang tua itu menjaga kehormatan putra dan putrinya, tapi malahan menodai kesuciannya, umurnya 9 tahun gitu. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya juga di bawah 9 tahun juga banyak. Itu sebabnya apa dan kenapa kebanyakan dilakukan oleh laki-laki gitu. Karena memang laki-laki itu kan kecenderungannya lebih banyak ya istilahnya yang kelainan seksual, karena memang dari penelitian pun gitu kan, memang laki-laki itu kan nafsunya dominannya itu kepada ya itu seksual tersebut gitu. Ya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi memang dominannya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran juga kan boleh gitu kan seorang laki-laki itu memiliki lebih daripada satu istri. Itu solusi ya, bukan perintah harus poligami, tidak, tapi itu solusi gitu. Buat yang mungkin libido seksualnya terlalu tinggi gitu kan, memiliki satu istri tidak cukup gitu kan, ya boleh melakukan lebih daripada satu istri, poligami gitu kan. Karena ya itu tadi, menjaga supaya tidak berzina. Tapi itu tadi kembali lagi kepada seorang ayah tadi, karena dia sering nonton video yang tidak senonoh gitu, akhirnya yang jadi pelampiasan adalah putrinya gitu. Sedangkan melihat yang diharamkan Allah itu kan, itu ya udah paten gitu kan, udah dilarang oleh Allah gitu. Dan di sini tidak hanya untuk laki-laki saja. Jadi perempuannya pun di ayat 31 Quran surat An-Nur itu Allah menyatakan, Allah memanggil kepada wanita, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai dadanya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali kepada yang pertama suami mereka, yang kedua ayah mereka, yang ketiga ayah suami mereka berarti mertua, yang keempat putra-putra mereka, yang kelima putra-putra suami mereka berarti putra tiri ya gitu kan, yang keenam saudara
Yang keenam, saudara-saudara laki-laki mereka. Yang ketujuh, putra-putra saudara laki-laki mereka. Yang kedelapan, putra-putra saudara perempuan mereka. Yang kesembilan, wanita-wanita Islam. Yang kesepuluh, budak-budak mereka yang mereka miliki. Sekarang nggak ada budak ya. Yang ke-11, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Yang ke-12, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi di sini memang ketika laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, juga dibantu oleh perempuan untuk menjaga pandangan laki-laki tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memakai kerudung, menutup aurat sesuai dengan perintah Allah. Menutup auratnya, memakai kerudungnya harus menutupkan sampai ke dadanya. Jangan sampai memakai kerudung tapi diikat, pakai bajunya ketat, dada kemana-mana. Mohon maaf saya ucapkan, pantat juga menonjol, dada menonjol, pinggang juga terlihat bentuknya, ukurannya berapa terlihat gitu. Dan banyak sekarang gitu kan para perempuan menutup auratnya, menutup rambutnya, tapi mereka jilbab, dadanya diperlihatkan, pinggangnya diperlihatkan, mohon maaf belakangnya juga diperlihatkan. Itu kan sesuatu yang sudah jelas gitu, dalam Islam itu terlarang wanita seperti itu. Jadi ada perempuan itu, kata Nabi gitu kan, nanti di sana di akhirat gitu kan, perempuan yang masuk ke dalam neraka. Banyak wanita yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka ya tidak mau menutup auratnya. Ada mereka menutup auratnya saja tapi tidak memenuhi sesuai dengan kriteria yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berpakaian tapi tipis, berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi masih terlihat bentuk tubuhnya. Kata Nabi dalam hadis riwayat yang sahih mengatakan, wanita yang seperti itu tidak akan mencium harumnya surga. Ya karena ketika Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan, perempuan juga harus menjaga pandangan juga. Selain itu, perempuan karena memang seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan, tentu semuanya itu harus dijaga supaya tidak menimbulkan syahwat kepada laki-laki. Dan perempuan juga ada adab-adabnya ketika keluar rumah. Jangan sampai pakai parfum yang menggoda gitu kan, yang membuat syahwat laki-laki itu timbul gitu kan. Ada parfum-parfum yang banyak ya, iklan-iklan itu parfum-parfum yang ya bisa menggoda suami gitu kan. Ketika perempuan, si istri itu pakai parfum itu, pulang-pulang suami jadi langsung timbul syahwatnya. Oke, kalau untuk suami boleh gitu. Bahkan kita boleh menggoda suami gitu kan. Boleh kita merayu suami. Boleh kita mengajak duluan dengan mungkin godaan dan rayuan kita sebagai para istri. Tapi itu untuk suami, karena ya nilai pahalanya besar. Kalau untuk laki orang gitu, maksudnya suami orang atau misalkan pacar, itu kan tidak boleh gitu. Kita harus tetap menjaga gitu. Kita harus mengikuti perintah Allah yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Jadi kalau misalkan laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya, menjaga syahwatnya, menjaga kemaluannya gitu kan, insya Allah gitu kan akan meminimalisir kerusakan kelainan seksual gitu yang sekarang banyak dilakukan, bahkan bukan orang lain yang melakukannya gitu kan. Ayah kandungnya sendiri ada, ayah tirinya juga ada, bahkan ada juga pamannya, kakeknya, banyak ya Allah, nauzubillah min dzalik gitu kan. Karena mereka tidak menundukkan pandangan, atau mereka sendiri gitu tidak mau menikah gitu karena malas bekerja atau malas mencari nafkah. Kalau menikah kan konsekuensinya kan banyak gitu kan. Padahal kalau memahami betul konsep dalam pernikahan itu adalah ibadah, semuanya itu ibadah terpanjang, dan pahala-pahala di dalam pernikahan itu banyak gitu kan. Ya mereka nggak akan takut menikah gitu kan. Saya juga nggak tahu alasannya apa gitu kan. Banyak terjadi yang anaknya bahkan yang nggak masuk akal, itu anak yang usia 6 tahun, bahkan di bawah 6 tahun pun ada gitu. Itu nggak masuk di akal gitu, sampai laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap wanita gitu.
Yaitu tadi, karena imannya udah rusak, ketaatan kepada Allahnya juga tidak ada gitu kan, dan dia mengumbar matanya dengan melihat wanita-wanita yang mohon maaf telanjang. Bahkan kemarin kasusnya ada lagi, itu seorang bapak-bapak melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Anaknya itu 3, bukan perempuan, laki-laki. Ketawanya dari mana? Anaknya itu anaknya itu kan ada 8, ada umur 6 kalau nggak salah, ada 4 tahun gitu. 8, 6, 4 tahun gitu. 3 itu semuanya dicabulin lah gitu, bahasa ininya kasarnya, mohon maaf ya. Jadi cabulin gitu oleh bapaknya sendiri. Ya lapor istrinya. Kenapa? Karena anaknya mengeluh rasa sakit gitu. Itu udah rusak banget kan moral ini. Sementara gitu, ketika kata Nabi, ketika perzinahan sudah merajalela, itu memang sudah tanda-tanda dekatnya kiamat gitu, dekatnya kiamat ya. Jadi banyak tanda-tandanya sekarang ini. Makanya kita sebelum matahari terbit dari barat, ya kita bertaubatlah kepada Allah, kembali kepada kitabullah dan sunnah. Karena apa? Karena kata Nabi di dalam hadisnya menjelaskan bahwa taubat itu akan diterima selama nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau nyawa masih di kaki, misalkan pencabutan ruhnya masih di kaki, itu masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah nyampe kerongkongan itu tidak diterima. Sama satu lagi, setelah matahari terbit dari barat. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi kan matahari nanti kapan terbit dari barat tiba-tiba dan belum bertaubat. Karena kalau sudah orang itu sebelum matahari terbit dari barat itu dia melakukan dosa besar, maka setelah matahari terbit dari barat dia akan seperti itu gitu. Makanya bertaubatlah sebelum nyawa nyampe kerongkongan dan matahari terbit dari barat gitu. Jadi itu kadang-kadang saya risih sekali gitu melihat kerusakan moral yang ada di negeri yang mayoritas Islam ini gitu. Yang banyak dilakukan ya kebanyakan memang laki-laki, walaupun memang ada perempuan tapi kan bisa terhitung lah. Kalau laki-laki itu kan kasusnya banyak, anak tirinya, anak kandungnya, macam-macam lah gitu ya. Makanya ya perkuatlah pondasi keimanan kita kepada Allah, ikuti aturan Islam gitu. Kalau anak udah usia berapa tahun itu kudu dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. Dan terus gitu kan, anak itu jangan sampai, ya walaupun emang anak kandung, kalau bisa usahakan, jangan kalau bisa harus gitu ya, jangan sampai memperlihatkan mohon maaf kemaluannya kepada ayah kandung, ataupun sebaliknya harus saling menjaga gitu walaupun memang orang tua gitu. Jadi ada hal-hal yang privasi yang memang tidak boleh orang tua itu melihat hal yang privasi seperti itu gitu. Ya mungkin kalau masih bayi ya masih belum bisa kuasa apa-apa ya pasti kan pastilah gitu kan, itu mah mungkin walaupun dominan istrinya yang ngurusin gitu kan, tapi pasti ada kalanya minta bantuan suami, yaitu membersihkan hati dengan cara menghindari porno gitu, melihat yang tidak senonoh itu perlu dihindari gitu. Jadi kalau misalkan sudah menjaga adab-adabnya gitu, atau misalkan anak perempuan yang sudah mulai balik, walaupun emang itu orang tua gitu kan, jangan sampai di dalam rumah memakai pakaiannya yang ketat, yang rok mini, yang dadanya kelihatan, tidak boleh walaupun itu orang tua kandung gitu. Walaupun di dalam rumah gitu tidak boleh, yang memang kita mau vulgar mah gitu, mau terlihat seluruh tubuh kita ya di depan suami kita saja. Kalau kedua orang tua ya tidak boleh gitu. Ya, jadi ada adab-adabnya, karena dalam Islam juga kan diatur gitu. Bahkan kayak anak laki-laki dan anak laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut, anak perempuan dengan anak perempuan juga tidak boleh tidur dalam satu selimut. Itu kan sudah dijelaskan gitu, dalam Islam itu ada adab-adabnya. Karena Islam itu agama yang perfect gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diajarkan semuanya. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah benar-benar di manajemen rumah tangga Islami, ya insya Allah gitu. Dan satu lagi, seorang istri juga kalau tidak siap untuk dipoligami, ya harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk suami gitu. Jangan sampai seorang istri ketika habis ngurusin rumah ya dimaklumi gitu kan, capek gitu kan, suami malam-malam pengen dilayani, menolak gitu kan.
Lah kan makanya kata hadis Nabi, dilaknat oleh Allah dan dilaknat gitu kan, dilaknat sampai subuh gitu kan. Ya karena itu tadi, kalau seorang laki-laki itu kebutuhannya berbeda dengan perempuan. Jadi harus dilayani. Makanya ketika si perempuan belum siap untuk dipoligami, harus mempersiapkan, harus fisiknya juga diupayakan supaya sehat. Gimana sih secara materinya menjaga kesehatan itu seperti apa? Berarti kita harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah, makan teratur secukupnya sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan, itu juga buat sakit gitu kan, olahraganya gitu ya, atau perbanyak puasa gitu kan, itu juga salah satu untuk menjaga vitalitas tubuh kita gitu. Karena puasa itu kalau dilakukan dengan cara yang benar, itu akan semakin kita ini semakin sehat gitu. Karena menurut Dr. Zaidul Akbar juga ya dijelaskan bahwa ketika kita banyak melakukan puasa sunnah atau apalagi wajib sudah pasti, kadang-kadang sunnah banyak yang dilalaikan, itu ternyata membuat sel-sel kita ini ya intinya awet muda gitu ya. Jadi gitu. Tapi kembali lagi, kita harus memahami secara global. Ketika kita puasa sunnah, wajib izin kepada suami kita. Ketika kita lagi puasa sunnah, suami kita pengen, ya kita buka puasa maksudnya ya, layani suami kita. Jadi memang harus ini dipersiapkan, karena memang dalam rumah tangga itu ya ibadah gitu. Ketika kita siap rumah tangga, berarti kita siap ambil resikonya. Karena suami itu ya kebutuhan biologisnya lebih dominan kan daripada perempuan. Walaupun memang perempuan juga sama, memiliki nafsu yang sama, tapi kan perempuan itu banyak hal yang dia sukain gitu. Perhiasan gitu kan, uang gitu. Makanya ya perempuan itu kan akan diuji ketika suami itu tidak punya uang sama sekali. Kalau laki-laki itu akan diuji ketika dia banyak uang gitu. Karena dia kalau banyak uang ya pasti dia akan, kalau dia tidak beriman kepada Allah gitu kan, dia tidak menjalankan atau tidak taat kepada kitabullah dan sunnah gitu, dia pasti menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya gitu kan. Jadi itulah perlu kita harus selalu mengikuti parenting keluarga, mengikuti ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang hubungan rumah tangga gitu, supaya kita benar-benar memberikan pelayanan secara maksimal kepada suami kita, sehingga suami kita juga tidak melakukan pelencengan seksual gitu. Dan tidak hanya itu, suami juga harus paham betul, harus kuat imannya, harus sering mendengarkan kajian-kajian juga gitu kan, harus godul basoro juga gitu kan. Jadi harus dua belah pihak benar-benar benar-benar menguatkan iman dengan memperbanyak duduk di majelis ilmu, memperbanyak zikir, memperbanyak takarrub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah gitu, sehingga kejahatan seksual itu akan meminimalisir, bahkan insya Allah akan terpangkas habis gitu ketika semua hamba itu orang muslim taat kepada Allah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya yang paling utama itu ya. Jadi nih ya, si istri juga harus mengingatkan kepada suami ketika suami melakukan kelalaian. Begitupun suami ketika si istri melakukan kelalaian harus mengingatkan, apalagi kalau suami adalah qawwam gitu. Tapi bukan berarti dalam hal menuntut ilmu itu laki-laki yang diwajibkan saja, tidak, tapi laki-laki dan perempuan. Karena ketika kita pengen mencetak generasi yang solih dan solihah, ya dua-duanya harus menjadi madrasah terbaik. Suaminya madrasah terbaik, istrinya madrasah terbaik. Memang ada kata-kata ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kenapa? Karena memang kan anak itu kan dominannya dekat dengan ibu gitu kan, menyusui selama 2 tahun, itu kan pasti mau tidak mau natural akan lebih dekat dengan ibu. Ketika ibunya memiliki ilmu, akhlak yang baik, keimanan yang kuat, ibu yang solihah, itu juga akan membentuk karakteristik anak-anak yang solih dan solihah. Dan tentunya harus dibantu juga dengan laki-laki yang soleh, suami yang solih, karena suami itu adalah qawwam. Kalau suaminya tidak soleh, mohon maaf, nauzubillah min zalik gitu kan, ya akan rusak sebatatan rumah tangga gitu kan.
Ya gitu, yang tadi itu gitu kan, sampai istrinya yang melaporkan sendiri karena kasusnya si suaminya itu melakukan pencabulan kepada anaknya. Si istri pengen anak ini, mungkin anaknya nanti kalau udah lulus SD akan dipondokkan di pesantren gitu kan, yang tahfiz Quran supaya anaknya solih atau apalah gitu kan, pokoknya dipondokin aja menjadi, biar anaknya menjadi anak yang solihah, tapi ternyata umur 9 tahun dicabulin kan gitu. Jadi nggak nyambung. Memang kita harus benar-benar sekufu ketika memilih pasangan hidup. Ketika kita pengen memiliki anak yang solih dan solihah, tugas kita baik laki-laki maupun perempuan, pertama pilihkan pasangan hidup. Maksudnya memilih pasangan hidup gitu. Pilihkan ayah yang baik. Kalau ayah, pilihkan istri yang baik. Kalau istri yang baik, ayah yang baik, maka dua-duanya baik. Insya Allah kita akan memberikan keturunan yang solih dan solihah. Kalau misalkan ada kasus yang lain, ada memang misalkan seorang suaminya solih, perempuannya suka marah-marah gitu kan, tidak solihah gitu kan, ya itu menjadi ujian gitu kan buat orang yang beriman tadi. Atas kesabarannya maka Allah gantikan surga. Tapi kebanyakannya gitu kan, kebanyakannya memang laki-laki mukmin yang baik itu buat perempuan mukminah yang baik gitu. Adapun kalau ada kasus yang seperti itu, Allah punya rencana yang terbaik. Allah memberikan takdir kepada kita semuanya, pasti ada hikmahnya gitu. Tapi mayoritas, yaitu tadi kejahatan seksual, mayoritas dilakukan oleh laki-laki, tapi memang ada juga perempuan gitu, tapi ya sedikit gitu, nggak banyak. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga bisa diterima dengan baik dan dipandang dengan cara kacamata global gitu, sehingga kita tidak